Pernahkah kalian bertanya-tanya, kalau babi itu haram dalam Islam, kenapa ya Allah menciptakannya? Apa ada rahasia atau hikmah di baliknya? Pertanyaan ini sering banget muncul dan bikin penasaran. Hari ini kita akan coba kupas tuntas jawabannya, yang mungkin akan membuat kita tercengang dan semakin kagum pada kebesaran Allah. Kita akan mundur sejenak ke masa lalu, ke zaman Nabi Nuh dan bahtera legendarisnya, sambil mengungkap sisi ilmiah dan spiritual di balik larangan konsumsi babi. Jadi, siapkan diri kalian untuk sebuah perjalanan yang mencerahkan iman. Kisah ini berawal di dalam bahtera Nabi Nuh. Coba bayangkan, ribuan hewan dari berbagai spesies hidup bersama selama berbulan-bulan di ruang yang terbatas. Tentu saja, kotoran hewan menumpuk di mana-mana, baunya menyengat, lalat berkerumun, dan ancaman penyakit serius mulai mengintai semua penghuni bahtera. Situasi ini benar-benar mengkhawatirkan. Melihat kondisi ini, Nabi Nuh yang bijaksana pun memanjatkan doa kepada Allah. Beliau memohon solusi agar bahtera dan seluruh isinya selamat dari wabah penyakit dan lingkungan yang tidak sehat. Dan Allah, dengan kasih sayangnya, mengabulkan doa Nabi Nuh dengan cara yang sangat tak terduga. Di dalam bahtera itu, atas kehendak Allah, terciptalah dua makhluk baru. Pertama adalah tikus, yang tugasnya memakan isi sisa makanan yang berserakan. Dan yang kedua, yang menjadi fokus kita, adalah babi, ya. Babi diciptakan pada saat itu dengan tugas khusus membersihkan tumpukan kotoran dan najis dari hewan-hewan lainnya. Dengan sifatnya yang rakus, babi melahap semua kotoran itu, sehingga kondisi bahtera kembali bersih, layak huni, dan terbebas dari ancaman penyakit. Ini adalah bukti nyata bahwa setiap ciptaan Allah pasti memiliki fungsi. Bahkan jika dalam pandangan kita, makhluk itu tampak hina atau kotor. Sifat babi yang rakus dan tidak jijik pada kotorannya sendiri, inilah yang membuatnya efektif sebagai petugas kebersihan di bahtera. Dan sifat ini pula lah yang nanti menjadi alasan utama mengapa babi diharamkan untuk kita konsumsi. Tapi, penting untuk dicatat ya teman-teman, kisah penciptaan babi di bahtera Nabi Nuh ini berasal dari riwayat Israiliyat, yaitu kisah-kisah yang bersumber dari tradisi Yahudi dan Kristen. Dalam Islam, kebenaran riwayat semacam ini tidak bisa kita pastikan 100%. Namun, kisah ini sering diambil sebagai ibrah atau pelajaran moral tentang hikmah di balik setiap ciptaan Allah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang sia-sia di mata Allah. Sekarang, mari kita lihat bagaimana babi dipandang dalam agama-agama samawi lainnya. Ternyata, bukan cuma Islam yang punya aturan tentang babi. Dalam Yudaisme atau agama Yahudi, larangan memakan babi tertulis sangat jelas di kitab Taurat. Khususnya di kitab Imamat pasal ke-11, babi dianggap haram karena kukunya terbelah tapi tidak memamah biak. Bagi mereka, babi adalah simbol ketidaktaatan dan najis. Dalam Islam, larangannya lebih tegas lagi. Al-Quran secara berulang kali menegaskan keharaman daging babi. Seperti dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-Baqarah ayat 173, dan masih banyak lagi. Ini bukan cuma soal kesehatan, tapi ini adalah perintah mutlak dari Allah yang wajib ditaati. Bagaimana dengan Kristen? Nah, pada masa Yesus, larangan babi ini masih berlaku. Kita bisa lihat dalam kisah pengusiran roh jahat ke dalam kawanan babi di Injil Matius. Ini menunjukkan bahwa babi pada masa itu identik dengan sesuatu yang najis secara spiritual. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian besar umat Kristen modern tidak lagi mengikuti larangan ini. Mereka mengacu pada interpretasi Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru, yang menyatakan bahwa bukan makanan yang masuk ke mulut yang menajiskan, melainkan apa yang keluar dari hati. Dari sini kita bisa lihat, babi memang selalu jadi hewan yang kontroversial dan punya makna simbolis yang kuat dalam sejarah agama-agama besar dunia. Lalu, apa sebetulnya hikmah di balik larangan mengonsumsi babi dalam Islam? Ada dua sisi yang bisa kita gali. Pertama, dari sisi sains dan kesehatan. Sudah bukan rahasia lagi. Sifat babi yang rakus dan memakan apa saja, termasuk kotorannya sendiri, membuatnya menjadi rumah yang nyaman bagi berbagai macam parasit, cacing, dan virus berbahaya. Sebut saja cacing pita Tiniasolium caking trichinella, hingga virus flu babi. Sejarah mencatat banyak wabah penyakit mematikan yang bersumber dari peternakan babi. Jadi, larangan ini adalah bentuk perlindungan dan kasih sayang Allah kepada kita
untuk menjaga tubuh kita dari bahaya yang mungkin tidak kita sadari. Kedua, dari sisi spiritual dan ujian ketaatan. Dalam fikih Islam, babi itu haram, li'ainihi, artinya zatnya itu sendiri memang najis. Bukan karena cara menyembelihnya atau faktor lain. Karena zatnya najis, maka ia tidak bisa dihalalkan dengan cara apapun. Larangan ini adalah ujian kental dari Allah untuk kita. Apakah kita mau tunduk patuh pada aturannya? Meskipun mungkin kita belum sepenuhnya paham alasan ilmiahnya saat itu, inilah esensi iman. Iman yang sejati butuh kepatuhan tanpa tapi. Babi menjadi pengingat bahwa setiap ciptaan itu punya fungsi masing-masing. Ada yang diciptakan untuk kita makan, ada yang untuk membantu pekerjaan kita, dan ada pula yang diciptakan hanya untuk kita ambil pelajarannya. Tidak semua yang ada di bumi ini harus kita nikmati atau kita konsumsi. Jadi teman-teman, pada akhirnya, penciptaan babi dan larangannya adalah sebuah paket ujian ketaatan untuk kita. Allah ingin menguji mana yang kita pilih, tunduk pada aturannya, atau mengikuti hawa nafsu dan keinginan pribadi. Babi memang punya fungsi penting di alam, sebagai pembersih alami yang menjaga keseimbangan ekosistem. Tapi, fungsinya bukanlah untuk menjadi santapan kita. Keharamannya mengajarkan kita bahwa iman itu bukan hanya tentang ritual-ritual besar, seperti salat dan puasa. Iman juga tercermin dari ketaatan kita pada hal-hal detail dalam kehidupan sehari-hari, termasuk apa yang kita makan. Jadi, jika ada yang bertanya, mengapa Allah menciptakan babi jika haram? Jawabannya adalah, karena tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Babi diciptakan dengan tugasnya sendiri di alam, tetapi bukan untuk piring makan kita. Keharamannya adalah sebuah ujian, sebuah pelajaran, dan sebuah bentuk cinta dari Allah yang ingin membentuk iman sejati di dalam diri kita semua. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan dan memperkuat keimanan kita. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.